홍덕수가 여인이라니. 야, 괜찮냐? 윤호. 통. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check-in Hanyang yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Setelah memberikan napas buatan di dalam air, Lee Eun-ho langsung membawa Hong Duk-soo ke atas. Tapi untung aja air di dalam tubuhnya Duk-soo itu sudah keluar, tapi dia belum sadarkan diri. Kemudian mereka membawa dia untuk pergi ke penginapan. Kemudian Go-sura pergi untuk mengambil beberapa barang, dan ketika Junhwa pengen mengganti bajunya Duk-soo, dia langsung melihat dong kalau misalkan Duk-soo itu kok ada Samantha Rachelnya. 아니야. Langsung shock lah dia, dan dia pun berdiam diri di luar sampai Go-sura itu bingung kenapa Junhwa itu berada di luar. Dan ketika dia masuk ke dalam, Junhwa bilang jangan dulu biar Duk-soo istirahat sejenak. Lalu Sura pergi lagi untuk mengambil beberapa bahan untuk menyembuhkan Duk-soo. Sementara itu Lee Eun-ho menemukan barang yang disembunyikan oleh Duk-soo, dan dia yakin banget bahwa itu adalah barang yang disuruh dicari sama ayahnya. Dan ketika sudah terbangun, Duk-soo melihat bahwa dia kehilangan barang yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu dia pergi sejenak, walaupun dihalangi sama Junhwa, dia bilang dia harus segera mendapatkan barang itu karena sepenting itu bagi dia. Lalu Go-sura juga ikut menyusul Hong Duk-soo karena dia takut kalau misalkan Duk-soo itu kenapa-kenapa. Sementara itu Junhwa masih kaget dan juga shock dan berpikir bahwa dia masih nggak yakin kalau misalkan Duk-soo itu beneran cewek atau enggak sih, karena dia melihat ada Samantha dan Rachelnya. Terus kan setelah diperhatikan sama Eun-ho, dia mengkonfirmasi bahwa itu memang kunci yang dimaksud sama ayahnya. Nggak lama setelah itu datanglah Duk-soo dan dia bilang dia mencari sesuatu. Lalu dikatakan sama Eun-ho bahwa dia menemukan barang tersebut. Ketika sebelum dia kasih sama Duk-soo, dia tanya sebenarnya itu barang apa dan kenapa Duk-soo memiliki barang tersebut. Duk-soo bilang itu punya ayahnya dan itu hanya barang peninggalan ayahnya. Karena kan sejatinya Duk-soo tuh nggak tahu fungsi dari barang tersebut. Dia taunya ayahnya cuma nyuruh dia untuk nyimpen barang itu. Gak lama setelah itu datanglah Go-sura dan dia akhirnya tenang karena memastikan bahwa Duk-soo itu baik-baik aja. 나는 이미 취침 시간이 지나지 않았던가. Sementara itu Junhwa datang menemuin Puan. Nah, dia meminta tolong sama Puan kalau misalkan dia pengen menawarkan sesuatu. Puan bilang ya udah, bilang aja apa keinginanmu asalkan dia mendapatkan sesuatu juga. Jadi Junhwa bilang dia kan penerus Yong Chun-ru, jadinya nantinya dia bakal berbalas budi kepada Puan. Terus Puan bilang oke, dia mau, dan permintaan Junhwa adalah dia meminta 20 spray untuk ya kelompoknya dia, karena kan spray mereka itu kayaknya nggak memungkinkan untuk dicuci dan juga kering. Ia jalur orang dalam lah untuk menyelamatkan kelompoknya, dan Puan pun menyetujui hal tersebut. Gak lama setelah itu datanglah teman-temannya yang ternyata mereka bertiga mencuci dan juga mengeringkan spray tersebut. Dan betapa kagetnya Junhwa, padahal kan dia sudah menyiapkan ini, jadinya mereka nggak jadi pakai itu. Nah, keesokan paginya semuanya sudah bersiap-siap di aula untuk mendapatkan penilaian. Nah, kelompok si paling elit itu kaget kok bisa kelompoknya Eun-ho itu datang dan juga menyelesaikan pekerjaan mereka. By the way, si kelompok paling elit mereka dinyatakan lulus karena ya sesuai dengan harapan dari juri. Sedangkan beberapa kelompok lainnya itu dinyatakan tidak lolos. Kemudian ketika di kelompoknya Eun-ho, sebenarnya kain mereka bersih dan juga lipatannya rapi, cuma itu masih agak lembab. Lalu mereka memberikan pembelaan hingga akhirnya di sini Pak Mentor menyatakan bahwa mereka diluluskan karena dia tahu bahwa ada orang yang kemarin itu membeli spray cuma nggak jadi mereka pakai. Jadi menghargai usaha mereka dan juga kejujuran dari tim mereka. Wah, ada gunanya juga ya. Dan tim yang gagal itu dinyatakan tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian si paling elit protes kepada mentor mereka yang ternyata dia tahu bahwa mereka itu berbuat curang. Kelompoknya berbuat curang kepada kelompoknya Eun-ho. Jadi dia bilang dia juga dari serikat Wiju dan meminta sama si paling elit ini untuk bermain suportif. Mampus. Terus kan Duk-soo mengejutkan Junhwa yang lagi ngelamun memikirkan Duk-soo itu perempuan atau tidak gitu kan. Dan Duk-soo itu mendekatin dia dan berniat untuk
mijitin Junhwa karena kan kemarin dia udah bantu Duksu dengan menggendongnya sampai ke penginapan, tapi Junhwa itu nggak mau dan dia pura-pura sakit perut. Nah setelah itu datanglah Eunho, jadi dia minta sama Duksu ya udah dia aja yang dipijat sama Duksu, tapi Duksunya nggak mau. Setelah itulah Duksu tersadar bahwa kemarin itu mereka berdua kisse. Duksu nggak terima dan dia langsung salting dan bilang bahwa perutnya sakit dan dia langsung pergi ngacir meninggalkan Eunho. Nah nih bocil kagak ada jerah-jerahnya, masih aja dia berbuat curang untuk next permainan yang bakal mereka laksanakan, ujian maksudnya ya. Nah setelah itu disampaikanlah mereka sebelum melaksanakan ujian diberikan makan mewah gitulah. 우리 술 먹어도 되는데 빨리 술좀 줘봐. Semua makan yang tersedia di meja mereka itu diizinkan untuk dimakan semua, bahkan arak yang juga disediakan mereka izinkan untuk diminum. Tapi Duksu itu nggak diizinkan sama Eunho maupun Junhwa untuk meminum arak tersebut. Malah mereka berdua saling lomba-lombaan untuk menghabiskan arak tersebut sehingga mereka jadi mabok. Terus tiba-tiba Pak Mentor mengumumkan sesuatu. Jadi pada saat itu juga mereka bakal diuji dari Departemen Boga. Nah walaupun mereka itu masih dalam kondisi mabok beberapa orangnya, tapi mereka harus menghidangkan makanan yang persis di meja mereka tadi dan bakal diuji sama si Eda ini. Ya sudah, semua kelompok itu langsung bergegas untuk menyiapkan makanan persis seperti yang mereka makan tadi. Pokoknya urutannya juga harus sesuai. Nah Eunho sama Junhwa itu kan masih mabok banget sehingga Duksu sama Gosura lah yang menyiapkan semuanya. Tapi yang hebatnya Eunho walaupun dia lagi mabok dia tahu urutan-urutan makanan mereka, apalagi kan dia dari kerajaan. Nah dia langsung mengarahkan Duksu dan juga Gosura untuk mengurutkan makanan-makanan tersebut. Dan dia juga sempat ngigau tentang ayahnya sang raja, tapi mereka pikir ya mungkin dia cuma ngigau doang. Terus Duksu pergi sebentar karena dia kira ada yang kurang. Waktu hampir aja habis, untung aja Duksu datang tepat pada waktunya dan dia pun langsung menyediakan sup panas ternyata. Penilaian pun langsung dilakukan, dua kelompok dinyatakan tidak lolos karena nggak sesuai dengan yang diharapkan. Nah untuk kelompok si paling elit mereka, kelompok pertama dinyatakan lulus karena sesuai dengan keinginan. Kemudian kelompoknya Eunho itu ditanyalah sama si penilai kenapa sup panas itu disediakan sama Duksu. Dia bilang dia pengen menyiapkan untuk tamu-tamu karena dia bilang bahwa itu adalah hal yang seharusnya disediakan agar membuat tamu itu menjadi merasa hangat gitu. Dan karena ide brilian dari Hong Duksu itu dan juga alasannya, tim mereka dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya sehingga hanya sisa dua kelompok aja, kelompok si paling elit dan juga kelompoknya Eunho. Lalu Duksu mengantarkan Eunho ke kamar dan dia pun masih terpesona nih dengan wajahnya Eunho dan dia mulai salting. Terus kan Wei Puan melaporkan kepada Chon Bangju tentang hubungan Junhwa dan juga Lee Eunho. Kalau kata si Bangju, kalau misalkan mereka itu berteman baik, maka dia bakal tetap menggadangkan Eunho untuk jadi putra mahkota selanjutnya dan juga untuk jadi calon raja. Dan untuk cucu si menteri perang udah ke laut aja. Lee Eunho melaporkan kepada pengawalnya bahwa dia sudah menemukan kunci kuningan itu, tapi dia sengaja mengembalikannya karena itu dimiliki sama orang lain dan takutnya nanti dicurigain kalau misalkan dia terlalu frontal, dan dia meminta tolong sama pengawalnya untuk mencari tahu tentang Hong Duksu, latar belakang keluarganya. Setelah itu Eunho sama Junhwa malah berebut untuk mencari di mana keberadaan Duksu karena kan katanya Duksu lagi mandi. Dan di sini Eunho curiga, awalnya kan Junhwa nggak peduli. Apakah sekarang Junhwa peduli karena dia juga menyukain Duksu? Nah, dan ketika Duksu datang, sikap Junhwa tuh kayak mencurigakan banget. Lee Eunho ngerasa ada yang aneh karena kan sebenarnya Junhwa itu udah tahu kalau misalkan Duksu itu adalah perempuan, makanya dia agak ya gimana gitu kalau misalkan deketan sama Duksu. Keesokan harinya Bangju bertemu dengan Menteri Perang, di mana Menteri Perang itu mengatakan bahwa si Puan itu memberikan emas batangan yang sudah dikirimkan ke rumahnya. Padahal kan Bangju bilang untuk ditunda dulu dan nanti dia ada rencana. Tapi kok si Puan tidak mengikuti perintahnya dia? Biar si Menteri Perang gak curiga, Chon Bangju ya iya aja gitu. Nah, dan dia juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar ya Lee Eunho lah yang bakal naik menjadi putra mahkota, tidak akan seperti yang direncanakan sama si Menteri Perang. Cuma Menteri Perang bilang bahwa dia memiliki rencana yang jahat untuk Eunho. Jadi dia kayaknya bakal menjebak Eunho terkait dengan penghilangan nyawa yang dia temukan kemarin. 이곳에서 지냈다고 합니다.
Sementara itu Eunho dan juga pengawalnya sudah datang ke rumahnya Hong Duk-soo. Jadi di sini Eunho itu pura-pura memesan makanan karena dia sebenarnya pengen tanya-tanya ke ibunya Hong Duk-soo. Lalu itu semua dikonfirmasi sama ibu Hong Duk-soo bahwa dia memang memiliki seorang anak laki-laki yang dulu memang sering ngebantuin dia, cuma sekarang dia lagi magang di Yeongchunro. Jadi ya karena itulah Eunho nggak ada curiga apa-apa. Nah sementara itu Duk-soo dan juga Go-sura mereka ditawarin sama mentor mereka untuk mengerjakan sesuatu karena bakal mendapatkan poin plus. Ya sudahlah, maulah mereka untuk membantu. Karena katanya ada tamu penting jadi dibutuhkan orang lebih untuk segera menyelesaikan. Ternyata Junhwa juga lagi keluar pada hari itu dan dia ketika di pasar dia melihat ada gula-gula labu yang ternyata dititipin juga sama Duk-soo untuk dibelikan ketika si Junhwa ini keluar. Dan si penjual mengatakan sama Junhwa untuk berikan itu sebagai kado untuk pasangannya dan dia sekalian membaca peruntungannya Junhwa. Jadi dikatakan bahwa ya Junhwa itu memang memiliki chemistry sama pasangannya nanti, cuma ada hambatan. Gak lama setelah itu datanglah Lee Eunho dan juga pengawalnya di sana. Biar nggak dicurigain, Eunho bilang bahwa pengawalnya ini adalah temennya dia. Setelah itu si pengawal langsung buru-buru pergi dari sana dan dia mengambil makanannya karena kan dia nggak dikasih makan tadi sama Eunho. Terus si penjual bilang sama Eunho dia bakal membacakan peruntungan Eunho lagi. Kata dia bahwa apapun yang dicari sama Eunho itu bakal dia dapatkan dan dia lagi beruntung-beruntungnya. Dan untuk Junhwa dia juga bisa beruntung asalkan dia menyingkirkan hambatan tersebut. Semoga aja hambatannya bukan Lee Eunho ya. Nah setelah itu kan mereka memutuskan untuk pulang dan Junhwa bilang bahwa dia itu pengen mengatakan sesuatu tentang Hong Duk-soo. Nah penasaranlah Lee Eunho, cuma dia mengurungkan niatnya dan gak jadi cerita sama Eunho. Eunho langsung kesel karena si Junhwa ini gak jadi cerita sama dia. Terus kan Duk-soo itu didatangin sama si paling elit. Jadi dia bilang dia pengen Duk-soo nemenin dia untuk mengambil kudapan sama mentor mereka. Padahal itu adalah rencana jahatnya mereka dan bekerja sama lah dia dengan saudaranya yang ini, si kampret ini. Dan ya udah akhirnya Duk-soo lah yang sendirian pergi untuk mengambil kudapan tersebut. Nah, si tamu yang mau datang itu sebenarnya nggak mau melihat staf cowok di sana, sehingga Duk-soo itu disuruh bersembunyi. Kalau misalkan si tamunya lewat dan juga lihat, bisa-bisa dia marah besar. Hal itu diketahui sama Go-sura ketika teman-temannya si paling elit itu cerita tentang hal tersebut dan si pria itu ya agak cabul gitulah. Dan mengetahui bahwa Hong Duk-soo ada di sana, staf ini langsung panik banget dan pengawal dari tamu itu memang bakal memeriksa apakah betul nggak ada staf cowok di sana ataupun tidak. Nah, Duk-soo kan masih di situ tuh. Terus mereka kebetulan masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan. Si staf Yeongchunro itu udah panik banget, dia takut kalau misalkan ketahuan. Terus Go-sura mendatangin Eunho dan juga Junhwa yang kebetulan udah pulang. Dia bilang bahwa Duk-soo itu dalam bahaya. Mereka langsung pergi melakukan pengecekan. Staf Yeongchunro itu meyakinkan kepada pengawal tamu itu bahwa semuanya baik-baik aja. Dan untung aja nih Hong Duk-soo itu nggak ketahuan, tapi hampir ketahuan. Lalu si pengawal tadi pergi karena dia menganggap bahwa semuanya sudah beres. Sementara itu Eunho, Junhwa dan juga Sura mereka masuk ke sana untuk mencoba menyelamatkan Hong Duk-soo. Sementara itu Madam mengatakan sama Chon Bang-ju bahwa dia bakal menjual rumahnya Hong Duk-soo. Padahal dia selama ini ngejagain rumah itu. Nah heranlah Chon Bang-ju. Si Puan bilang ya nggak ada apa-apa, dia pengen ngejualnya aja. Dan dia yakin bahwa anak dari orang tuanya Duk-soo, maksudnya si Duk-soo itu sudah meninggoy. Dan ternyata Chon Bang-ju itu melihat si Puan ngekill orang tuanya Hong Duk-soo. Gak ngerti banget nih gimana karakter si Puan ini sebenarnya. Terus dia bilang dia ingat bahwa mereka ada tamu penting dan dia bakal pergi untuk menjamu. Dan Chon Bang-ju bilang kali ini dia pengen ikut walaupun si tamu itu gak mau ada cowok, tapi dia gak mungkin dong mengusir pemilik penginapan itu, ya kan? Dan Hong Duk-soo harus segera didandanin jadi cewek kalau misalkan dia mau keluar dari sana. Ya sudah Hong Duk-soo setuju biar aman, jadi dia dandan jadi cewek. Nah semua orang menjadi curiga dengan siapa sih ini sebenarnya, dan kebetulan juga Puan dan juga Chon Bang-ju ada di sana. Dan Puan langsung bilang, loh tunggu Hong Duk-soo? Nah Eunho, Junhwa dan juga Go-sura kaget juga melihat hal tersebut. Dan ternyata Eunho ketika dia pergi ke pasar tadi, dia sempat melihat posternya Duk-soo yang lagi dicari-cari. Dan dia lihat kayaknya kok mirip sama Hong Duk-soo. Apakah sosok ini Hong Duk-soo? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.